Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Yosia Desinta Nugraheni di Berita Wirausaha. Kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu profil perusahaan yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dairy, confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan sehari-hari, serta bakery. Ya, perusahaan ini adalah PT Diamond Food Indonesia Tbk. PT Diamond Food Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat. Didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal berdasarkan Akte Pendirian nomor 1 tanggal 3 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Jusnita Gunawan SH, notaris di Rangkas Bitung. Pada tahun 2016, PT Jaya Murni Tritunggal melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia berdasarkan Akte Risalah Rapat nomor 13 tanggal 17 November 2016 yang kemudian dibuat di hadapan Emilia SH, notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2019, PT Diamond Food Indonesia mengubah statusnya menjadi perusahaan publik berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 116 tanggal 20 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria SHMKN, notaris di Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan bisnis di sektor jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan cara menjalankan konsultasi manajemen melalui entitas anak di bidang industri, perdagangan grosir, dan perdagangan eceran. Didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan es krim, perseroan dengan 4 entitas anak dan rangkaian produk yang luas telah menjadi salah satu pemasok produk makanan dan minuman yang paling terkemuka di Indonesia. Perseroan mengoperasikan platform industri cold chain start to finish yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan 21 titik distribusi yang didukung oleh lebih dari 900 armada distribusi yang memasok 34 provinsi di Indonesia. Produk yang ditawarkan Diamond mencakup produk dairy confectionery, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan sehari-hari atau grocery, serta bakery. Pelanggan bisa mendapat produk-produk tersebut melalui pasar modern, pasar tradisional, food service, toko retail milik perseroan, dan situs serta platform e-commerce. Kemudian ada jejak langkah PT Diamond Food Indonesia Tbk. Dimulai pada tahun 1974 dengan memulai bisnis sebagai produsen es krim, lalu pada tahun 1978 mengembangkan jejaring distribusi untuk mendukung distribusi produk-produk beku. Di tahun 1979, kepemilikan 100% oleh pendiri grup Diamond. Kemudian, pada tahun 1983, pendirian cabang di Denpasar merupakan titik distribusi pertama di luar Pulau Jawa. Kemudian di tahun 1991 memulai produk dairy hasil pasteurisasi. Tahun 1995 mengembangkan jejaring distribusi untuk mendukung distribusi produk-produk makanan kering dan minuman. Tahun 1997 memulai produksi jus dan konsolidasi posisi sebagai produsen dan distributor makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Lalu pada tahun 1999 memulai kegiatan operasional di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, lalu melakukan ekspansi pada tahun 2005 dan 2010. Kemudian pada tahun 2008 memulai produksi di fasilitas produksi bakery and dairy yang berlokasi di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat dan merambah ke produksi susu UHT. Pada tahun 2013, membangun gudang dengan kapasitas 18.000 palet. Tahun 2015, membuka outlet retail Diamond Fair pertama. Tahun 2018, meluncurkan platform e-commerce Diamond Fair. Tahun 2019, SAP telah terimplementasi sepenuhnya di seluruh grup Diamond.
Kemudian pada tahun 2020 melakukan penawaran umum perdana saham pada 15-16 Januari 2020 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 22 Januari 2020. Perusahaan ini memiliki status perusahaan pabrik dengan kegiatan usaha dan produk industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui entitas anak dan jasa konsultasi manajemen. Dengan produknya yaitu susu, jus, daging olahan, keju, coklat, yogurt, es krim, dressing, bakery, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan ini memiliki kepemilikan pada Chen Senan 39,63%, Kenneth Chen 22,11%, Anderson Investment Pte Ltd 19,99%, Chen Waixiao 10,26%, Astrawati Alui 6,95%, kemudian untuk masyarakat 1,06%. Perusahaan ini didirikan pada 3 Februari 1995 yang berdomisili di Jakarta Pusat dengan jumlah karyawan 5.960 per 31 Desember 2020 dengan kantor pusat TCC Batavia Tower 1, lantai 15, unit 03 dan 05 di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kafling 126, Jakarta Pusat. Perusahaan ini memiliki 4 entitas anak. Yang pertama, PT Sukanda Jaya. Yang kedua, PT Diamond Cold Storage. Yang ketiga, PT Diamond Fair Retail Indonesia. Dan yang terakhir, PT Indo Gourmet Sarana Cemerlang. Perusahaan ini memiliki 21 titik distribusi dan 76 distributor pihak ketiga yang memasok 34 provinsi di Indonesia. Perusahaan ini memiliki situs web di www.diamondfoodindonesia.com dengan jejaring sosial Instagram diamondfood.id. Perusahaan ini memiliki visi menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki 4 misi. Yang pertama, menyediakan solusi yang paling menguntungkan bagi pelanggan dan prinsipal. Yang kedua, mengembangkan budaya kinerja tinggi dan inovasi di dalam perusahaan. Yang ketiga, memperkuat masyarakat dengan cara memfasilitasi kegembiraan bagi semua pelanggan dan keluarga. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan yang berkelanjutan pada semua kegiatan usaha. Kemudian, perusahaan ini juga menanamkan beberapa nilai-nilai. Yang pertama, pembelajaran dan inovasi, yaitu mendorong tim untuk berinovasi dan mencapai tingkat pencapaian yang lebih baik lagi untuk pengembangan pribadi mereka dan untuk kemajuan perseroan. Yang kedua, integritas, yaitu berkomitmen terhadap kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keluarga, menganggap semua anggota tim sebagai satu keluarga, memperkuat loyalitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh kepedulian, bersungguh-sungguh, dan solid. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan, yaitu berupaya untuk membuat tim merasa dihargai. Orang-orang yang bermotivasi tinggi dan kompeten merupakan salah satu kontributor paling penting bagi pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan dan kualitas produk yang tinggi. Jajaran Dewan Komisaris pada perusahaan ini yaitu Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen, C. Tejo Endriarto sebagai Komisaris Independen, Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama, Ferdinand Sutanto sebagai Komisaris, dan Dixon Lu Tichon sebagai Komisaris Independen. Kemudian, perusahaan ini dipimpin oleh direksi Chen Senan sebagai Direktur Utama dan Philip Min Lee Chen sebagai Direktur. Kemudian ini merupakan beberapa produk dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. Sekian profil perusahaan yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai bertemu di berita wirausaha selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.